Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Welcome to Papdong, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Saat ini bersama saya Dr. Widya Margaret Sirait. Nah, bulan Agustus ini selalu diperingati sebagai BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, imunisasi sangatlah penting dalam pertumbuhan dan dalam mencegah terjangkit penyakit di kemudian hari. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang imunisasi dan dampaknya pada kesehatan serta pertumbuhan anak bersama dengan Dr. Maria Ekawati, spesialis anak yang saat ini berpraktik di RSPPN Sudirman. Dok, hari ini kita mau bahas tentang imunisasi pada anak ini, Dok. Nah, bisa dijelaskan nggak, Dok, imunisasi itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, imunisasi adalah tindakan untuk melindungi seorang anak dari penyakit. Ya, baik. Jadi imunisasi itu untuk melindungi dari penyakit. Nah, jadi Dok kan di masyarakat banyak nih tersebar kata-kata imunisasi, vaksinasi. Nah, sebenarnya yang membedakan imunisasi dengan vaksinasi itu apa sih, Dok ya? Baik. Nah, vaksinasi dan imunisasi merupakan tindakan untuk melindungi anak dari penyakit. Banyak orang beranggapan bahwa vaksinasi dan imunisasi itu suatu istilah yang sama, Hmm. tetapi ternyata imunisasi dan vaksinasi itu merupakan istilah yang berbeda. Vaksinasi adalah tindakan untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Mm-mm. Nah, ada beberapa cara, tapi pada umumnya adalah memasukkan vaksin itu melalui suntikan atau injeksi. Beberapa vaksin diberikan melalui tetes pada mulut. Nah, Hmm. sedangkan imunisasi adalah proses sejak masuknya vaksin ke dalam tubuh, kemudian diikuti dengan reaksi imun tubuh terhadap vaksin atau antigen yang masuk, sehingga terbentuk antibodi. Dengan adanya antibodi ini, anak menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Ya, Ya, jadi sebenarnya imunisasi itu dia nanti akan menimbulkan antibodi untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh ya, Dok ya. Kalau vaksinasi tadi dia vaksinnya langsung dimasukin ke dalam tubuh gitu ya, Dok. ya betul. Ya, baik. Jadi ada juga Dok istilah imunisasi tambahan. Nah, sebenarnya yang membedakan imunisasi wajib dengan imunisasi tambahan ini seperti apa sih, Dok? Baik, Mhm. yang disebut dengan imunisasi wajib adalah imunisasi yang disiapkan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya, ya. Hmm. Kemudian imunisasi wajib itu merupakan imunisasi rutin sebetulnya, yang Hmm. terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, Oh. imunisasi dasar sendiri minimal yang harus dikerjakan yang diminta oleh pemerintah, ya. Apa aja itu imunisasi dasar? Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada anak-anak usia 0 bulan sampai 12 bulan. Mhm. Yaitu pada usia 0 bulan, beberapa saat setelah lahir, biasanya kurang dari 24 jam, bayi akan diberi vaksin hepatitis B. Ya, vaksin hepatitis B ini melindungi anak dari penyakit hepatitis B. Kira-kira 3 kali lipat kurang lebih anak yang tidak diimunisasi hepatitis B akan mengalami penyakit hepatitis B dan di kemudian hari akan berkembang menjadi penyakit hati yang kronis bahkan menimbulkan kanker. Ya, kemudian vaksin yang kedua di umur kurang dari 1 bulan adalah vaksin BCG dan OPV. BCG adalah vaksin untuk melindungi anak-anak dari penyakit tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Penyakit ini bisa menyebar ke beberapa organ tubuh, antara lain misalnya otak, menimbulkan radang otak, yaitu meningitis TBC, bisa juga ke tulang dan organ-organ lainnya. Kemudian OPV adalah oral poliomyelitis. Vaksin ini mencegah anak-anak dari penyakit polio. Penyakit polio adalah penyakit menular, infeksi yang bisa mengenai susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Ya. Sekitar tahun 2014, dunia dinyatakan sudah bebas polio. Mhm. Tetapi akhir-akhir ini kita mendengar ada beberapa negara mengalami KLB polio, termasuk Indonesia. Di daerah Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, bahkan di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur melaporkan beberapa kasus polio. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan gerakan PIN, Pekan Imunisasi Nasional pada bulan Juli dan Mhm. Agustus ya, Dok, ya, kita kenal. Nah, eee, vaksin ini diperuntukkan untuk anak-anak usia 0 bulan sampai kurang dari 7 bulan, tepatnya 6 bulan, 11 bulan, 29 hari.
Mmm, 6 tahun maksud saya, 6 tahun, 6 tahun. 11 bulan, 29 hari, ya. Mhm. Vaksin ini, yang diberikan adalah NOPV, yaitu vaksin tipe 2. Karena Mmm. ternyata dari KLB ini kebanyakan tipe 2, ya. Sedangkan vaksin yang untuk imunisasi dasar adalah vaksin polio bivalen tipe 1 dan tipe 3, Oh ya. gitu, Ya. iya dong. Kemudian imunisasi dasar selanjutnya adalah DPT. DPT singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Jadi, vaksin ini untuk mencegah penyakit difteri. Apa itu penyakit difteri? Penyakit difteri adalah penyakit saluran nafas yang Mmm. ditandai dengan nafas sesak, mengorok, ya. Kalau kita lihat tenggorokannya ada selaput putih yang kalau diangkat suka berdarah. Itu bisa menimbulkan kematian. Kalau pertusis itu batuk kerjan atau batuk 100 hari. Kemudian T-nya adalah tetanus, kita sudah tahu ya. Kemudian vaksin berikutnya adalah HIB, Haemophilus influenza tipe B. Ini adalah vaksin untuk melindungi anak dari meningitis atau radang otak. Kemudian pada umur ini dilakukan pada umur 2 bulan. Selain DPT, HIB juga ada HB, hepatitis yang kedua ya. Yang pertama, kalau yang pertama yang nol yang pada saat lahir disebut Iya. hepatitis nol. Kemudian juga disertai juga dengan PCV. PCV yang pertama. PCV ini, vaksin untuk melindungi anak-anak dari, penyakit pneumokokus, ya. Mmm. Kemudian juga pada umur 2 bulan ini diberikan juga rotavirus. Jadi, vaksin untuk mencegah atau melindungi anak-anak dari penyakit diare. Pada umur 3 bulan diberikan vaksin DPT yang kedua, HIB, hepatitis yang kedua juga, kemudian, OPV juga diberikan, kemudian juga diberikan, eee, diare juga ya. Kemudian pada usia 4 bulan sama kecuali, PCV tidak ya, PCV yang ketiga nanti di umur 12 bulan. Ya, jadi DPT, HIB, hepatitis B, disertai dengan, vaksin rotavirus yang kedua, yang ketiga ya, Mmm. yang ketiga. Kemudian di umur 9 bulan nanti ada vaksin MR, measles, rubella. Jadi campak dan rubella. Dan vaksin, measles seperti kita udah tahu penyakit campak sudah umum ya, sudah kita tahu ya, penyakit virus yang ditandai dengan rash atau merah-merah di badan. Kemudian rubella juga penyakit virus. Penyakit ini berbahaya karena bisa menimbulkan anak-anak lahir dengan penyakit kongenital, biasanya dengan mikrosefal, kelainan susunan saraf pusat, bisa menimbulkan tuli. Ya, kemudian itu yang dilakukan pada imunisasi dasar. Sedangkan untuk JE kita tahu diberikan di umur 10 bulan tapi belum merupakan imunisasi dasar nasional, hanya dilakukan di Bali pada tahun 2018 dan saat ini dilakukan di Kalimantan Barat. Itu tadi adalah imunisasi wajib yang disediakan pemerintah dan tidak dipungut bayaran, tidak Oke. dipungut biaya. Iya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan imunisasi tambahan? Imunisasi tambahan itu adalah imunisasi yang di luar imunisasi wajib. Apa itu? Misalnya influenza ya, Mmm. yang diberikan di umur 6 bulan, kemudian dimulai di umur 6 bulan dan dilakukan tiap tahun. Kemudian varicella, cacar air dilakukan setelah usia 1 tahun. Kemudian hepatitis A juga dilakukan setelah usia 1 tahun, ya. Eee, Vaksin dengue juga ya masih, merupakan imunisasi tambahan, Oh begitu saya ya kira Dok ya. begitu. Jadi, imunisasi wajib itu yang tidak dipungut biaya oleh pemerintah, yang meliputi imunisasi dasar dan lanjutannya sesuai dengan, usia-usia kapan aja sih harusnya diimunisasi tadi tersebut ya. Kemudian kalau imunisasi tambahan itu mungkin lebih ke kondisi tertentu mungkin ya Dok, misalkan nih lagi musim flu, jadi, bisa diberikan imunisasi tambahan, influenza, kemudian dengue, seperti itu ya Dok ya. Nah Iya. jadi, kan imunisasi itu sebegitu pentingnya ya, Dok, untuk mencegah penyakit di kemudian hari dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana ya, Dok, untuk anak-anak dengan kondisi tertentu atau dengan gangguan tumbuh kembang, contohnya seperti anak-anak dengan, mikrosefali atau yang berkebutuhan khusus itu, bagaimana ya, Dok, untuk, tindakan imunisasinya gitu? Baik, kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti anak-anak yang mikrosefal ya dengan autis atau gangguan tumbuh kembang yang lainnya, selama anak itu secara fisik sehat, imunisasi aman-aman saja, kecuali jika ada kontraindikasi, misalnya sakit berat, gangguan imunologis dan sebagainya. Oke.
Jadi sebenarnya, nggak masalah ya, Dok, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu dilakukan imunisasi, selama, dari kondisi klinisnya itu fit ya, Dok, ya, atau Mhm. bugar ya? Oke. Kemudian, kalau misalnya nih, Dok, ada imunisasi yang, terlewat, itu gimana ya, Dok, ya? Oh ya, kalau ada imunisasi yang terlewat, Mhm sebaiknya orang tua membawa anaknya ke dokter untuk berdiskusi langkah apa selanjutnya, ya. Kalau terlewat, karena, ada kita lihat dari segi efektivitas vaksin, misalnya ada mhm. vaksin yang tidak boleh diberikan pada umur-umur tertentu ya, Oh, ada begitu. ada yang harus dilakukan tindakan apa dulu, ya. Jadi nanti diskusi dengan dokternya, kemudian dokter akan menyusun, jadwal imunisasi berikutnya. Misalnya, eee, anak umur 3 bulan minta vaksin BCG, kan sudah lewat, harusnya kan di bawah 1 bulan ya. Mhm. Makanya nanti dokter akan melakukan tes mantuk dulu sebelum imunisasi BCG. Ya, jadi, seperti BCG contohnya itu ada tes yang harus dilakukan ya, Dok, ya, sebelum diberikan imunisasi atau, vaksinnya begitu ya, Iya, Dok? Jadi, Dok, tadi kita udah tahu nih, Dok, kalau misalkan, imunisasi terlewat itu kita bisa melakukan, pemeriksaan atau screening terlebih dahulu ya, Dok, untuk, melihat apakah, ada terkena penyakit tersebut atau sebenarnya, belum ada sehingga bisa diberikan imunisasinya, seperti itu ya, Dok, ya, untuk imunisasi yang terlewat. Nah, sekarang ini, Dok, kan banyak di masyarakat tersebar isu-isu tentang imunisasi sehingga banyak yang, membuat kita itu jadi menunda gitu untuk imunisasi, padahal imunisasi ini penting. Nah, salah satu isunya itu tentang efek samping ya, Dok. Nah, jadi sebenarnya efek samping dari imunisasi ini seperti apa sih, Dok? Dan, kalau memang ada efek samping, bagaimana penanggulangannya, dokter? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, efek samping dari imunisasi itu biasanya ringan ya. Vaksin Mmm, itu memang sudah dibuat dengan uji klinis yang berkali-kali ya, dan mengandung memang ada beberapa zat tambahan, tetapi zat tambahan itu dalam, dosis yang normal yang tidak menimbulkan bahaya untuk anak ya. Jadi efek samping yang sering terjadi adalah, bengkak di tempat suntikan, kemerahan, anak jadi rewel, kemudian ada demam-demam ringan atau gejala-gejala seperti flu ya, tetapi efek samping ini biasanya menghilang dalam, 1, 2 hari ya, atau, mungkin orang tua juga boleh konsul ke dokter anak atau dokter, di puskesmas ya, untuk menanyakan apa tindakan selanjutnya. Biasanya kalau ada, bengkak-bengkak boleh dikompres dengan air dingin, kalau ada demam bisa boleh diberikan parastamol. oh ya begitu ya, Dok. Jadi sebenarnya masyarakat tuh tidak perlu khawatir masalah imunisasi ya, Dok, ya. Malah justru kalau misalnya anak-anak tidak diimunisasi itu bisa mengakibatkan, gangguan atau pengoptimalan tumbuh kembang anak. Dan kalaupun ada efek samping, tidak perlu khawatir juga karena dengan uji klinis yang berkali-kali, imunisasi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga, menimbulkan kekebalan tubuh untuk tubuh dan kalau misalnya ada efek samping bisa berkonsultasi dengan dokter di puskesmas ataupun di rumah sakit begitu ya, Dok, ya? Ya. Ya, Dok. Nah, jadi, kira-kira sebelum kita tutup obrolan kita pada pagi hari ini, Dok, ada nggak, Dok, pesan-pesan untuk ayah bunda, orang tua di luar sana, di masyarakat, tentang imunisasi ini dan untuk kesehatan anak, Dok? Ya, jadi untuk orang tua, saya berpesan agar jangan ragu untuk mengimunisasi anak-anaknya, karena, vaksin yang dimasukkan dalam imunisasi itu juga sudah diuji klinis, sudah terbukti tidak berbahaya. Kemudian, banyak manfaat yang kita bisa ambil dari imunisasi ini. Untuk anak, anak menjadi kebal terhadap penyakit tertentu, kemudian, anak menjadi sehat dan tumbuh kembangnya menjadi optimal. Untuk orang tua, akan mengurangi kecemasan dan biaya untuk, eee, kalau anak menjadi sakit atau anak menjadi cacat ya. Kemudian yang ketiga untuk pemerintah, akan menurunkan angka kematian atau angka kecacatan atau angka kesakitan ya pada anak-anak. Dan untuk negara akan dihasilkan anak-anak yang sehat dan tumbuh kembang yang optimal, yang meningkatkan derajat kesehatan di negara tersebut. Ya.
Ya, jadi, sebegitu pentingnya ya, Dok, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk, imunisasi ini. Nah, semoga dengan ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini ya, Dok, bisa menambah wawasan, orang tua, masyarakat, ayah dan bunda di luar sana, dan juga semakin meningkatkan kesadaran betapa pentingnya imunisasi, sehingga anak kita bisa tumbuh sehat dan cerdas, dan juga bisa jadi generasi emas bangsa ya, Dok. Ya, oke. Terima kasih Dokter Maria atas sharing ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan juga, menjadi motivasi ya buat masyarakat, kita semua. Baiklah Sobat RSPPN, tetap jaga kesehatan di rumah ya, dan terima kasih juga sudah menyaksikan podcast ini, dan juga semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa follow Instagram kami @rspppnsudirman.id, like dan subscribe YouTube RSPPN Sudirman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi santi om, namo buddhaya dan salam kebajikan. Sehatku, Sehatku, sehatmu, sehatmu, sehat sehat kita kita semua. semua.